Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, dalam pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang materi koordinat kartesius. Ada beberapa tujuan belajar yang diharapkan, di antaranya 1. Dapat menentukan letak suatu titik terhadap sumbu X atau sumbu Y. 2. Dapat menentukan letak suatu titik terhadap titik asal. 3. Dapat menentukan letak suatu titik terhadap titik acuan A, B. 4. Dapat menentukan kedudukan suatu garis yang sejajar tegak lurus terhadap sumbu X atau sumbu Y. Yang terakhir, dapat menggambar sebuah garis dan bidang datar. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan setelah berdoa kalian mendapatkan ilmu yang mudah ya, dan mudah memahaminya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini kita mulai saja. Definisi koordinat kartesius. Untuk mendefinisikan koordinat kartesius diperlukan dua garis berarah yang tegak lurus satu sama lain, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau menggambar koordinat kartesius ada sumbu Y dan sumbu X, dan panjang unit yang dibuat dan panjang unitnya, satu satuan dan seterusnya. Koordinat kartesius ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan yang bernama René Descartes, kebangsaan Perancis. Seperti ini. Sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan jarak tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut koordinat X atau absis dan koordinat Y, koordinat dari titik tersebut. Jadi kalau X itu absis, kalau Y koordinat, digabung namanya koordinat kartesius. Perhatikan gambarnya. Titik P A, B artinya titik P terletak pada A. Titik P terletak pada A ini absis. Jaraknya sejauh A satuan terhadap sumbu Y. A ini jaraknya sejauh A satuan terhadap sumbu Y. Dan tipe terletak pada B. B ini ordinat yang jaraknya sejauh B satuan terhadap sumbu X. Di B ini jaraknya sejauh B satuan
terhadap sumbu X. Jadi P ini A, B ini berjarak sejauh A satuan terhadap sumbu Y dan sejauh B satuan terhadap sumbu X. Lanjut. Contoh, tentukan letak titik A dan titik F. Perhatikan gambarnya. Titik A ini berarti 7,2. 7,2 artinya titik A terletak dengan jarak 7 satuan. 7 satuan terhadap sumbu Y. Jadi ini sumbu Y nya ini dia berjarak 7 satuan. Ya, saat ini 7 nih jaraknya. Ya, dari sini hitungnya ya. Ini angkanya. Dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Dan 2 satuan terhadap sumbu X. 2 satuan. Dan letak titik F, yaitu letak titik F, yaitu ini berjarak min 8,3, min 8,3, berjarak 8 satuan terhadap sumbu X, itu terhadap sumbu Y. 8 satuan terhadap sumbu Y dan 3 satuan terhadap sumbu X. Letak posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada masing-masing kuadran. Pada koordinat kartesius kita mengenal istilah kuadran 1 positif positif, kuadran 2 negatif positif, kuadran 3 negatif negatif, dan kuadran 4 positif negatif. Nah, kuadran 1 positif positif seperti contohnya H. Titik H ini terletak pada 2,3 ya, 2,3. Titik B terletak pada kuadran 2, koordinatnya min 3,4, min 3,4. Kuadran 3 contohnya titik D, koordinatnya min 4, min 3. Dan titik F terletak pada kuadran 4, koordinatnya 2,3. Di kuadran 4 positif negatif, kuadran 3 negatif negatif, kuadran 2 negatif positif, kuadran 1 positif positif. Titik-titik koordinat dapat membentuk garis lurus dan bidang datar seperti ini. Titik A koordinatnya 8,2, 8 satuan ya, 8 satuan, 2 satuan. Dan titik B min 6,5, B ini min 6,5 ya, 6 min 5 ya, 5 satuan kotaknya.
Nah, dua titik ini bisa dihubungkan sehingga membentuk sebuah garis lurus. Juga sini dapat membentuk bidang datar. Diketahui titik P min 3,2 min 3,2 1 2 3, titik Q 5,2, Q 5,2, 5 satuannya X, 2 nya Y, dan titik R 2, min 2, 2, min 2 ya, 2 nya X, min 2 nya Y. Tentukanlah titik S sehingga titik-titik koordinat tersebut membentuk trapesium. Ya, ini jawabannya. Dihubungkan sehingga membentuk trapesium, sehingga didapatlah S nya adalah min 3,2. Trapesium ini kita bisa dapat hitung luasnya, setengah sisi sejajar dikali tinggi. Sisi sejajar A nya ini 5 satuan, 5 kotak. B nya yang ini 8 kotak, 8. Tingginya ini 4 kotak, 4 satuan. 13 dikali 2 ini 4 dibagi 2, 13 kali 2 26 satuan. Membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Perhatikan ini tempat-tempat pelayanan, pasar, sekolah, bank, hotel, kantor pos. Hotel terletak pada koordinat C,5, sedangkan bank terletak pada koordinat F,5. Kantor pos terletak pada J,3. Sekolah terletak pada J,9. Dan pasar terletak pada F,10. Membaca jarak tempat terhadap garis sumbu. Perhatikan di sini. SMP Negeri 1 berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y dan 3 satuan terhadap sumbu X, sehingga koordinatnya 5,3 atau sebaliknya ya. Jadi koordinatnya tidak sebaliknya ya. Kalau koordinat nulisnya X, Y. X nya di sini 5, Y nya 3. Membaca posisi terhadap titik acuan. Posisi titik terhadap titik asal ya, kita lihat nih gambarnya. Perhatikan titik A, kita baca dari titik asal, jadi 2 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas. Ini titik A. Sedangkan titik B 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas.
sedangkan titik D ini 4 satuan ke atas ke kanan, dari sini, dari 0 ya, acuannya 0. 4 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Ini koordinatnya. Titik A min 2,5 ya. Ke kiri negatif, ke atas positif, ke kanan positif, ke atas positif ya. Jadi kalau ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Titik E 2 satuan ke kiri ya, berarti min 2, dan 1 satuan ke bawah jadi min 1. Titik E ini sini 2 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah. Lanjut, posisi titik terhadap titik acuan A, B. Perhatikan gambarnya. Misalkan posisi titik terhadap titik acuannya adalah titik C ya, di sini titik acuannya di sini 1,2. Di mana letak titik A terhadap titik C? Jadi titik A itu adalah 3 satuan ke kiri, 1, 2, 3, dan 3 satuan ke atas, jadi min 3,3. Jadi titik A ini min 3,3 koordinatnya terhadap titik acuan C. Titik B punya koordinat 2,2 ya, terhadap titik acuan C ya, 1, 2, 1, 2. Oke, bisa ya semuanya. Lanjut, membaca posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi garis sejajar. Dua garis yang saling sejajar tidak akan saling berpotongan. Garis K sejajar dengan sumbu X. Jadi perhatikan, garis K sejajar dengan sumbu X. Garis M sejajar dengan sumbu Y. Mana garis M? Garis M sejajar dengan sumbu Y. Posisi garis tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dua garis yang saling tegak lurus membentuk sudut 90. Garis L tegak lurus sumbu Y. Garis L tegak lurus sumbu Y. Perhatikan, garis L tegak lurus sumbu Y. Di sini tegak lurusnya siku ya. Garis M tegak lurus sumbu X. Garis L, garis M tegak lurus sumbu X. Ini dia, sini ya. Lanjut, posisi garis berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan, garis L berpotongan di sumbu X di 2,0. Kita lihat garis L
berpotongan di sumbu X di titik 2,0. Garis K berpotongan dengan sumbu Y, garis K berpotongan dengan sumbu Y di koordinat 0,3,5 nih. Lanjut. Setelah sampai sini pelajarannya anak-anak, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan dapat mengerjakan latihan-latihannya dengan tepat waktu ya. Silakan dicatat, perhatikan petunjuknya. Ya, silakan dicatat atau difoto. Baiklah, dan Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.